Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kalian tetap sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran kemarin tentang masih adanya beberapa kebingungan yang dihadapi dalam mengerjakan tugas dan juga kebingungan tentang cara pengumpulan tugas, maka harapan saya pada saat hari ini diusahakan adanya budaya mengulang membaca dan menyimak informasi dari awal sampai akhir sehingga guru tidak perlu mengulang sesuatu yang sebenarnya sudah jelas ada di dalam perintah. Ya. Semoga pada hari ini kalian tidak mengulang lagi kesalahan yang sama seperti kemarin. Saran saya, video yang sudah saya berikan diputar berulang-ulang kali sehingga tidak terjadi miss atau kesalahan seperti kemarin. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa manfaat buat kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelumnya, marilah kita lihat dulu apakah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, siswa dapat mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Demikian tadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada saat ini. Anak-anak sekalian, ada beberapa materi yang harus kalian tangkap hari ini, yang harus kalian terima hari ini, yaitu yang materi yang pertama, yaitu definisi gambar cerita, yang kedua contoh gambar cerita, yang ketiga definisi gambar ilustrasi, keempat jenis gambar ilustrasi, kelima penggunaan gambar ilustrasi, 6 ragam gambar ilustrasi, 7 langkah-langkah membuat gambar ilustrasi, 8 media gambar. Maaf Bu Yayu ngetiknya terlalu banyak, yang betul adalah media gambar. Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian buka buku tema 1 halaman 9. Bu Yayu tunggu ya. Kalian buka buku tema 1 halaman 9. Sudah kalian buka? Baiklah, bagaimana? Apakah sudah ketemu? Di situ kalian akan menemukan sejumlah gambar ataupun rangkaian gambar yang di bawahnya ada keterangan kegiatannya atau ada ceritanya. Ya. Di situ dapat terlihat, di situ ada 4 gambar. 4 gambar itu di masing-masing kegiatan, di masing-masing gambar ada ceritanya. Jadi gambar itu menceritakan tentang apa? Kegiatan-kegiatannya diceritakan, ditulis secara detail di bawahnya sesuai dengan gambar yang ada di situ. Ya anak-anak, perlu kalian ketahui gambar tersebut disebut dengan gambar cerita. Ya, saya ulangi, gambar tersebut disebut dengan gambar cerita. Ya, kenapa disebut gambar cerita? Karena di situ selain gambar ada kegiatan-kegiatannya, ada keterangan-keterangannya yang menceritakan dari gambar tersebut. Nah, sekarang apakah yang disebut dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Saya ulangi, gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi bukan hanya gambar semata, namun ada urutannya dan ada narasinya yang menjelaskan tentang apa yang terjadi pada gambar tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa salah satu contoh gambar itu, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi, ya. Baik. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi bacaan, isi sebuah bacaan atau teks, ya. Jadi ada gambarnya, ada ilustrasinya, kemudian ada bacaannya atau ada teksnya. Sedangkan macam-macam dari gambar ilustrasi yaitu adalah ada 2 macam, yaitu yang pertama gambar yang berupa foto dan gambar tangan.
Sedangkan penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ragam ilustrasi, sedangkan ragam atau macam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau singkatan dari cerita bergambar. Cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Jadi macamnya ragam ilustrasi itu ada apa saja? Ada cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Saya ulang ya dari awal. Apakah yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi bukan hanya gambar saja, ada runtutan, ada urutannya. Bercerita dari mulai ke awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan, ada hubungannya, ada rangkaian ceritanya. Ya, disebut juga dengan gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu gambarnya ada ceritanya dan didukung dengan bacaan atau teks. Ya, menceritakan gambar yang ada di situ. Kemudian macam gambar ilustrasi tadi yang pertama yaitu gambar yang berupa foto dan juga gambar tangan. Ragamnya apa saja Bu? Jenisnya apa Bu? Ragam ilustrasi itu gambar jenisnya apa saja? Yang itu bisa kalian cergam, cerita bergambar. Biasanya kalau kalian ketahui kakak kelas dulu ada lomba cerita bergambar. Jadi anak-anak menggambar dulu, membuat urutan gambar. Kemudian di gambar itu diberikan cerita di bawahnya. Contoh kegiatan pergi ke pantai, melaksanakan apa, kegiatan apa, di bawahnya ada urutannya, ada ceritanya, dan cerita itu mendukung dari gambar yang ada di atas. Itu ya anak-anak ya. Penggunaan gambar ilustrasi tadi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Ya. Itu tadi ragam ilustrasi juga sudah saya sebutkan di situ, ada cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur ya. Mungkin kalian sudah mengetahui ada cerita kartun, ada karikatur ya. Kalian mungkin sudah bisa melihatnya di beberapa contoh. Mungkin kalau kalian lihat di buku-buku cerita biasanya ada gambar kartun ya. Kartun kemudian di bawahnya ada ceritanya. Itu sebagai contoh dari ragam ilustrasi. Tujuan ilustrasi, memberikan gambar itu adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Bayangkan kalau kalian hanya menuliskan sebuah bacaannya saja tanpa sebuah gambar, bercerita tanpa sebuah gambar. Sebuah cerita itu akan lebih baik, lebih indah, lebih bisa hidup apabila bacaannya atau kata-katanya itu didukung dengan sebuah gambar, gitu ya. Sedangkan objek yang digunakan bisa berupa gambar hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau bahkan benda yang ada di sekitar kita ya. Saya ulangi lagi, jadi kalian nanti tujuannya adalah membuat cerita bergambar atau kalian sering biasanya menyebut dengan cerita bergambar ya. Kalau di sini kita tuliskan dengan gambar cerita ya. Kemudian langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ya. Untuk membuat sebuah gambar ilustrasi yang baik, perlu kalian perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan gagasan. Ya, menentukan ide. Idenya itu judulnya apa, ceritanya mengenai apa. Jadi kalian harus menentukan idenya dulu, judulnya dulu. Ini mengenai cerita apa gitu harus kalian tentukan. Gagasan bisa berasal dari bacaan ya. Yang kedua yaitu membuat sketsa. Sketsa itu apa? Bisa membuat sketsa yaitu sebuah rancangan gambar. Sketsa itu rancangan gambar ya, kalian bisa buat korek-korekan sementara dulu. Rancangan gambar yang akan dibuat yang harus disesuaikan dengan gagasan yang telah ditentukan tadi. Yaitu ya, dua yang membuat sketsa tadi. Jadi kalau judulnya kalian pergi ke pantai, sketsanya juga harus ada gambar pantai. Kalian menentukan judul pergi ke pantai, ternyata sketsanya gambarnya gambar mall ya. Harus disesuaikan antara membuat sketsa dengan ide atau gagasan awal tadi.
Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah pewarnaan. Jadi setelah kalian menentukan ide, judul, gagasan, kalian buat sketsa, gambar coret-coret awal. Kemudian setelah selesai gambar sketsanya tadi, kalian bisa melaksanakan atau melakukan pewarnaan. Ya, pewarnaan ya. Setelah sketsa gambar selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah pewarnaan ya. Pewarnaan sendiri bisa kita sesuaikan dengan imajinasi kita sendiri ataupun juga bisa kita sesuaikan dengan aslinya. Maksudnya gimana, Bu? Contoh, kadang-kadang kan ada gambar burung, burung apa gitu, atau mungkin gambar gunung yang biasa kita ambil mudah contoh ya, gambar gunung. Kadang-kadang anak-anak melihat gunung itu biru, kemudian kalian berimajinasi gunungnya berwarna coklat, atau mungkin karena terjadi kebakaran gunungnya warnanya hitam gitu ya. Jadi dalam membuat pewarnaan sendiri boleh kita berimajinasi atau bahkan bisa kita sesuaikan dengan aslinya. Gambar laut contoh yang biasa kalian lihat, gambar laut warnanya biru. Tidak menutup kemungkinan aslinya gambar laut biru, kalian bisa mengubah gambar laut berwarna hijau mungkin ya. Karena apa? Di situ banyak plankton-plankton di bawahnya ya. Jadi pewarnaan itu bisa kalian sesuaikan dengan ide atau imajinasi kalian sendiri, atau bahkan bisa kalian sesuaikan dengan aslinya. Baik anak-anak, setelah mengetahui langkah-langkah buat gambar ilustrasi, hal penting berikutnya yang perlu juga kalian perhatikan adalah media gambar ya. Media gambar. Media gambar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu media alas gambar dan media pewarna. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Namanya media ya berarti tempat ya, tempat untuk menuangkan gambar. Bisa apa saja kita menggambarnya, bisa di mana saja Bu. Contoh di situ sudah ada, yaitu yang pertama bisa kita menggambar di kanvas. Bisa kita menggambar di kain, kertas, kaca, bahkan di komputer ya. Medianya bisa banyak ya. Menggambar itu tadi bisa di kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer. Kalian bisa lihat contoh gambar-gambar yang di kanvas, lukisan itu ya. Itu salah satu contoh media gambar. Juga di kain, mungkin contoh di kain itu menggambar yang membatik, itu juga contoh media gambar. Yang di kertas, ini nanti yang kalian lakukan, menggambar di kertas. Nanti kertasnya kertas gambar saja ya. Kemudian di kaca, kalian lihat ada kaca yang biasanya ada lukisannya itu ya. Kaca bisa digunakan untuk media gambar ya. Jadi ada kaca yang tidak polos saja, ada gambarnya, kadang gambar bunga, itu bisa jadi media gambar. Dan juga komputer ya. Media sangat berpengaruh pada pemilihan warna ya. Saya ulangi, media sangat berpengaruh pada pemilihan warna yang akan digunakan dan juga berpengaruh pada awet tidaknya gambar saat disimpan. Jadi ya, kalau biasanya kita menggunakan kanvas itu akan lebih awet lagi apabila gambar itu disimpan dalam jangka waktu yang lama ya. Yang kedua adalah media pewarna. Media pewarna itu yang digunakan bisa mempengaruhi juga ya. Di sini disebutkan bahwa media pewarna yang bisa digunakan adalah pensil warna dan juga bisa menggunakan cat air ya. Media pewarnanya nanti pewarna yang kalian gunakan bisa menggunakan pensil warna dan juga cat air. Anak-anak, demikian tadi penjelasan mengenai gambar cerita. Semoga nanti kalian bisa mempraktekkannya pada sebuah buku gambar, dan harapan saya nanti ya kalian juga mengikuti langkah-langkah yang harus diperhatikan saat pembuatannya ya. Langkah-langkah pertama tadi apa yang dilakukan? Yang pertama ya, mencari ide atau gagasan dulu ya, idenya apa, judul gambarnya apa. Kemudian setelah itu kalian membuat sketsa, gambaran gerambangan ya, gambaran kasarnya, gambarnya apa yang akan saya gambar tadi. Setelah gambar jadi, baru kalian membuat pewarnaan ya. Semoga di materi pertama ini kalian bisa mengerti penjelasan dari Bu Yayu. Jika belum bisa mengerti, kalian bisa mengulang-ulang video pembelajaran ini supaya sampai dimengerti. Ingat-ingat ya, video ini tidak hanya ditonton sekali saja. Apabila kalian belum mengerti penjelasan dari Bu Yayu, harap diulang-ulang lagi ya, supaya tidak ada pertanyaan yang harusnya kalian mendengarkan saja sudah mengerti, tetapi kalian bertanya berulang-ulang.
Ya. Baik anak-anak, itu tadi untuk materi yang pertama. Sekarang Bu Yayu akan menjelaskan dengan materi kedua. Ya, materi kedua ini yaitu mengenai muatan IPA yang berjudul tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Ya, organ gerak hewan dan fungsinya. Ya, di situ ada tulisannya agak terpotong, organ gerak hewan dan fungsinya. Ya. Perhatikan gambar di samping, nah, perhatikan gambar di layar. Di situ terlihat sebuah gambar hewan. Coba tebak, hewan apakah anak-anak itu? Ya, betul, betul ya. Gambar yang tersebut yang ada di gambar itu adalah hewan kelinci ya. Perlu kalian ketahui bahwa organ gerak kelinci itu adalah kaki. Kaki kelinci mempunyai fungsi utama untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya ya, diingat-ingat ya. Kaki kelinci, kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan kaki depannya. Hal itulah yang membuat kelihatan kelinci itu menjadi lebih lincah dalam bergerak. Selain kelinci, ada beberapa hewan lain yang organ geraknya tidak sama dengan kelinci ya. Contoh hewan lainnya adalah ikan ya. Ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor pada ikan adalah untuk apa? Fungsi sirip dan ekor pada ikan? Bagus, untuk berenang. Selain dua hewan yang saya sebutkan tadi, kelinci dan ikan, ada beberapa hewan lain juga yang mempunyai organ gerak dan fungsinya. Ya, kalian bisa melihat anak-anak, kalian bisa mengamati penjelasan macam alat gerak hewan, alat geraknya dan fungsinya ada di buku pena halaman 7. Ingat-ingat ya, ada di mana? Di buku pena halaman 7. Di situ terdapat penjelasan tentang macam alat gerak dan fungsinya yang dapat kalian pelajari di rumah sebagai bahan referensi untuk belajar di rumah. Ingat, buku pena halaman 7. Nah, anak sekarang tugasnya, tugas yang harus kalian kerjakan, diingat ya, tugas sudah saya tulis di video pembelajaran. Dilihat di video pembelajaran tugasnya apa saja. Yang pertama yaitu tugas buku pena halaman 6. Saya ulangi, tugas buku pena halaman 6. Ayo berlatih soal nomor 1 dan nomor 2. Saya ulangi, buku pena halaman 6. Ayo berlatih soal nomor 1 dan nomor 2. Khusus untuk soal nomor 2, gambar dibuat atau disusun menjadi gambar bercerita. Jadi gambar kalian nanti usahakan menggambar di buku gambar, kemudian dibikin kotak seperti contoh tadi, bisa dibuat 4 gambar atau berapa gambar. Disusun menjadi sebuah cerita dari awal dan sampai akhir. Itu tugas yang pertama ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu buku tema 1 halaman 14. Kalian lihat di situ tugasnya apa ya, dilihat di buku tema 1 halaman 14. Saya ulangi lagi ya, ada dua tugas hari ini. Yang pertama buku pena halaman 6. Buku pena halaman 6 itu ada 2 nomor. Yang pertama menjawab pertanyaan, yang kedua menggambar. Kemudian yang untuk tugas kedua buku tema 1 halaman 14. Adapun tata cara pengumpulan tugas masih seperti kemarin, tapi untuk sekarang tugas yang pertama yaitu tugas gambar. Tugas gambar kalian nanti, gambar kalian yang sudah kalian gambar dalam buku gambar, jangan satu besar ya gambarnya, karena ini merupakan rangkaian cerita, berarti gambarnya harus berupa kotak-kotak gitu, ada gambar, ada ceritanya. Tugas gambar dikirimkan lewat WhatsApp. Jadi setelah menggambar, di bawahnya dikasih cerita, kalian foto, kalian kirim lewat WA. Ya. Kemudian yang kedua, tugas tulis. Kan tadi ada 2 tugas ya. Yang pertama tugas tulis, yang kedua tugas gambar. Yang tugas gambar, kalian menggambar dulu, membuat gambar, kemudian ada cerita di bawahnya. Kalian beri judul akan lebih baik lagi. Dikirim, difoto dulu, kemudian kalian kirim lewat WhatsApp Japri Bu Yayu, jangan di grup. Ingat ya, WhatsApp Japri Bu Yayu, jangan di grup. Karena yang tugas yang kedua yaitu tugas tulis.
Tugas tulis bisa ditulis kemudian dikirim lewat WA seperti kemarin. Kalau tidak punya laptop atau komputer, kalian bisa menulisnya dalam sebuah buku, kemudian kalian foto. Diingat ya, kemarin ada beberapa foto yang kualitas gambarnya kurang bagus, jadi kurang jelas. Ketika Bu Yayu print, ketika Bu Yayu mau menilai, gambarnya kurang jelas, jadi Bu Yayu tidak bisa membaca. Ingat, gambar setiap ada pengumpulan tugas, Bu Yayu akan tetap merekap pengumpulan tugas itu dan juga menilai. Jangan dikira Bu Yayu tidak menilai ya. Saya rekap sampai sore, siapa yang mengumpulkan awal, siapa yang mengumpulkan paling akhir, tetap ada rekapannya. Ingat-ingat itu ya. Saya lagi, tugas tulis ditulis, kemudian dikirimkan lewat WA, difoto dulu, kemudian kalau ada seperti kemarin yang punya laptop atau komputer, kalian ketik di laptop atau komputer, bisa kalian kirim dalam bentuk Word atau PDF. Dikirim lewat WA juga tetap japri Bu Yayu, jangan sampai tidak japri ya. Kalau di grup nanti teman-teman kalian bisa membaca ya. Nah, di sini bisa kalian lihat nanti kalau sebelum menggambar itu ada gambar, contoh gambar rangkaian cerita, supaya kalian nanti dalam membuat rangkaian gambar cerita bisa membuat ide, mencari ide, oh seperti ini bentuknya, buat contoh. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan singkat dari yang dapat Ibu berikan. Semoga kalian juga bisa membaca materi ini pada buku kalian ya. Jadi kalian bisa membaca materi yang Bu Yayu jelaskan ini pada buku kalian, yaitu di buku tema dan juga di buku pena. Ingat, tetap belajar, walaupun Bu Yayu mengirimkan video, kalian tetap belajar di rumah, membaca. Kemudian alangkah lebih baiknya kalian membuat ringkasan dari materi untuk belajar sendiri di rumah. Jadi ringkasannya tidak usah dikirim ke Bu Yayu ya. Ringkasan materi itu fungsinya untuk belajar kalian di rumah. Kalian lebih baik membuat ringkasan juga untuk belajar di rumah, memudahkan kalian nanti jika ulangan. Jadi kalian tinggal membaca rangkaian ringkasan materi yang kalian buat. Baiklah, berikut yang dapat Ibu sampaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kalian. Semoga apa yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, materi-materi yang dapat Ibu sampaikan. Saya akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, tetap belajar, tetap walaupun kondisi kalian belajar di rumah, tetap belajar, tetap semangat. Kerjakan apa yang diberikan tugas oleh guru. Jangan walaupun di rumah kondisi seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar yang rajin. Kerjakan tugas-tugas guru dengan baik, karena setiap dari tugas itu pasti ada penilaiannya. Ya, demikian tadi materi yang dapat Ibu berikan atau sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.